Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Thank you so much for the opportunity to share. It's an honor. Ya, satu kehormatan untuk bisa melayani. Dan tadi waktu lagi nyanyi lagu ini, ya, ada satu pengertian yang baru tentang sepotong lirik dari lagu ini, saudara. Jadi kita mengucap syukur, jadi ini satu pengertian baru dalam waktu lagi menyembah Tuhan, ya, bahwa buat saya secara pribadi, nafas Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya membuat kita bersyukur, amin. Ya, liriknya karena nafas Tuhan kita ini ada, karena nafas Tuhan, dari nafas Tuhan dalam hidup kita ada Spirit of God dalam hidup kita, sehingga kita memuji Tuhan. Tapi saudara, saya diyakini lagi satu hal, diingatkan lagi satu hal, bahwa kalau bukan karena ada nafas Tuhan di hidup kita, kita tidak sanggup untuk memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Jadi saudara, justru karena ada Spirit of God di dalam hidup kita, kita mampu memuji Tuhan. Kita mampu menyembah Tuhan, ya. Ada tadi puji-pujian yang begitu indah, saudara. Karena itu saya mengucap syukur menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tadi ya saya minta maaf nggak sempat pulang ganti baju, ya. Jadi kalau di Manado ini so jatuh ini hotdog begitu. Kalau ibu, ya. Terus so jatuh pastor, ya. Minta maaf ya sekali lagi khususnya. Minta maaf, puji Tuhan. Tadi di pastori, ya, saya dan kakak saya dua, kami baru kembali dari satu misi yang sangat penting, saudara. Kami pergi ke Ontario Mills. Jadi di sana, ya, pulang dari sana, saudara, ya, aneh sekali, waktu berjalan sangat cepat, ya. Memang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau waktu nggak dipercepat, ya, bahaya, ya, saudara. Jadi kami kembali tadi mampir ke pastori menikmati berkat Tuhan, lalu ya dibisiki oleh ketua rombongan kami, Pastor Mani. Ya. Kalau di biasanya kalau acara Foursquare, saudara, dari jauh sudah ada pimpinan Foursquare yang teriak, Pastor Tante, ya. Karena mereka beberapa kali ke Manado, saudara, lalu orang-orang Tante Fon, mereka pikir Tante itu nama mami saya, saudara, ya. Jadi kalau ketemu, Pastor Tante, how are you? Pastor Tante, jadi Pastor Tante tadi, Chris nanti melayani, ya, sampai dapat kebagian, ya, untuk pelayanan. Saya mengucap syukur, ya. Tapi saudara, waktu dapat kabar itu, satu yang timbul di pikiran saya, saudara, satu ayat begitu cepat, gitu, ya. Tenang saja, bukan Maliaki 3 ayat berapa? Ya betul, ya. Pura-pura nanya lagi, ya. Tapi ayat ini, saudara, Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Di dalam bahasa Inggris itu Mazmur 51 ayat 11 sampai 12, ya. Jadi Mazmur 51 ayat 12 sampai 13, saudara, ini kisah bagaimana ini ayat Mazmur yang dibuat oleh Raja Daud pada waktu dia ketemu dengan Nabi Nathan. Sudah tahu ceritanya bagaimana Daud jatuh. Lalu kemudian ditulislah Mazmur ini, jangan ambil roh yang daripadaku. Tapi hari ini kita akan melihat dari satu sisi yang berbeda. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuat aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, hari ini saya tidak akan bicara soal Raja Daud, saudara, ya. Tapi yang menjadi rema dan kehidupan saya hari ini secara pribadi, saudara, ini bicara soal bagian ini, ya. Bagian selanjutnya, ya, mari kita lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke bahasa harus pakai ayat ini. Alkitab ini bahasa Indonesia, ya. Saya pinjam dari Pastor Mani.
Sekali lagi terima kasih. Maaf ya, dibuka dulu. Puji Tuhan. Mazmur 51. Amin. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini yang menjadi ayat pokok kita hari ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Haleluya. Restore to me the joy of your salvation. Jadi saudara, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan karena saudara, hari-hari ini kita memperingati hari Ketongan Roh Kudus ya. Jadi besok adalah hari Pentakosta. Kita merayakan hari Ketongan Roh Kudus. Kalau di Indonesia ada doa 10 malam dan doa 10 pagi, saudara. Dan ada acara khusus untuk hari Minggu ya. Di sana sudah, ini jam berapa ya? Masih pagi ya di sana. Kami menganggap begitu penting saudara untuk merayakan ini, dan banyak sekali orang di gereja, dari pastor tante lagi ya, dari mami ya. Setiap malam itu ada doa 10 malam. Begitu banyak orang, banyak sekali anak-anak muda yang hadir minta supaya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Memang untuk minta kuasa Roh Kudus itu saudara bukan khusus 10 hari saja, tetapi secara khusus hari-hari tersebut fokus saudara dan berdoa, mempersiapkan hati untuk merayakan hari Ketongan Roh Kudus. Saudara, kita semua tahu di dalam Alkitab, di dalam Kisah 1, saudara, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bersama dan seringkali kita merasa bahwa kuasa yang kita akan terima atau yang sudah kita terima dan akan terus kerja di dalam kita, ini bicara antara kita dan dunia keluar gitu ya. Bagaimana kita menjadi saksi, bagaimana kita mengusir setan, bagaimana dengan kuasa tersebut kita bisa ya menaklukkan perjuangan hidup kita dengan dunia ini. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kuasa itu bukan hanya bicara kita dengan dunia ini atau kita dengan kuasa kegelapan, tetapi ini juga bicara soal apa? Soal kita, soal kuasa Tuhan dan diri kita. Amin. Hari ini secara khusus kenapa saya ingin bawa firman Tuhan ini begitu cepat, saya teringat, saya bilang, oh ya Tuhan ya, karena hari-hari ini tidak mudah ya, di seluruh ini apa yang terjadi di misalnya di Amerika, Kanada, ini bukan hanya di 1-2 negara, tapi seluruh dunia sekarang sementara mengalami ujian yang begitu besar ya. Bukan hanya masalah stres karena COVID ya, bukan juga bisa bicara masalah perang atau ekonomi, tapi udah gabung menjadi satu saudara ya, di mana-mana saudara. Nah, firman Tuhan berkata saudara bahwa di akhir zaman ini akan datang masa sulit. Sehingga saya selalu percaya bahwa kita harus juga membicarakan gimana kita saudara di dalam ini. Amin. Gimana kita ya. Karena kita kadang-kadang orang percaya ya, apalagi kalau pendeta ya, gak enak banget gitu kalau dilihat orang susah. Aduh, lagi susah gitu. Habis Tuhan tuh. Pas ketemu jemaat, oh Tuhan, apa kabar? Gitu kan, langsung gitu kan. Misalnya pendeta gitu ya. Atau maksudnya ini merupakan satu rahasia umum. Pendeta itu, Tuhan, cukupkan kebutuhan saya, misalnya tolong pergumulan ya. Karena pendeta juga manusia ya, hamba-hamba Tuhan juga demikian. Lalu tiba-tiba datang telepon, ring gitu, selamat pagi pastor, suaranya langsung berubah. Jadi Tuhan, oh selamat pagi, apa kabar ya? Saya lagi susah. Kamu kuat aja ya, Tuhan itu sanggup menolong. Padahal sebelumnya lagi susah. Pernah gak kita bicara soal memang Roh Kudus itu ada saudara, tapi ingat bahwa kalau Roh Kudus memberi kuasa itu lengkap, bukan untuk memberikan kita kekuatan, power untuk menghadapi iblis lalu menghadapi dunia ini,
di antara kita, sadar nggak sadar, mengaku atau tidak ngaku ya, kita bergumul dalam diri kita sendiri, saudara. Berapa banyak di antara kita yang merasa ya seperti Nabi Elia ya, setelah dia melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan, dia depresi, saudara. Ya, dalam 1 Raja 19 ayat 4 sampai dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu setelah dia melakukan hal-hal yang besar. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan, kita ada di sini, kita melayani, tetapi kita bergumul dengan keadaan kita juga, saudara. Ingat bahwa kalau Tuhan memberkati kita bukan untuk membuat kita saja kuat melawan kuasa kegelapan dan dunia ini, tapi supaya kita bisa apa? Ada kegirangan dalam hidup kita. Amin. Ada yang dipulihkan, dibangkitkan. Saudara, kalau bicara soal kuasa kegelapan ya saudara, saya terlalu percaya bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih kuat daripada roh yang ada di dunia. Ini sudah tidak bisa disangkal. Dan banyak sekali saudara, bukan hanya saudara baca di dalam Alkitab, tetapi dalam kehidupan kita ya. Saudara, apalagi sekarang ini ya, banyak yang berkata bahwa apa yang terjadi di dunia ini bukan hanya politik, tapi udah ya benar-benar terlihat kuasa kegelapan ya. Berapa banyak di Indonesia aja yang nggak tahu Grammy pada lihat, oh Grammy-nya ya, oh setan-setan banget gitu kan. Dan kita jangan menutup mata anak-anak Tuhan ya melihat hal-hal ini. Saudara, saya share dengan beberapa orang, kalau di Manado saudara, saya nggak tahu di sini. Kalau dulu kita pikir di sini kan banyak teman atau orang-orang tua atau teman-teman ya yang masih ingat di Manado ya, kita tuh tahu opo-opo kan, kayak black magic gitu. Nah kita pikir itu udah zaman dulu gitu. Saudara, akhir-akhir ini ya, kalau saya kebetulan ada misalnya di tempat di gerejanya pastor tante, berapa kali lagi salaman, biasanya kan keluar gereja salaman di lobi gitu. Berapa kali saudara anak-anak muda datang bawa opo-opo, bawa apa ya, bawa sesuatu lah ya, black magic gitu, entah batu, cincin apa gitu kan. Dan itu bukan anak-anak, bukan orang tua ya yang kayak di film-film jauh-jauh panjang sekali, ini udah putih bertapa 10 hari ya. Ini anak-anak muda yang kuliah ya, yang sekolah datang. Banyak sekali mengharapkan sesuatu, saudara. Dan saya percaya bahwa kalaupun ada orang yang kata, oh saya diganggu kuasa kegelapan, buat Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus, saudara berdoa, saudara jangan berdoa karena pikir saudara mampu ya. Iblis nggak kenal kita, tapi iblis kenal Tuhan di dalam kita, saudara. Anak-anak Tuhan, saudara yang punya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mampu mengalahkan itu dan mengalahkan dunia. Dan bagaimana bicara soal bisa mengalahkan diri kita sendiri hari ini? Berapa banyak di antara kita diam-diam, saudara, kehilangan sukacita untuk melayani? Berapa banyak di antara kita kehilangan kegirangan, ini bahasa kegirangan ya, sukacita untuk menyembah? Berapa banyak di antara kita tanpa kita tahu kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan? Itu bisa disembuhkan, bisa saudara, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Ingat, Roh Kudus bukan hanya bicara antara kita dengan dunia, tapi bagaimana Roh Kudus akan membuat kita mampu di saat kita berperang dengan diri kita sendiri. Nah, berapa banyak di antara kita di sini ini ya, kalau saya ini Generation X, karena saya lahir tahun 76 ya. Kalau di Indonesia, gara-gara sering ada lama di Indonesia kan. Kalau di Indonesia itu lucu ya. Kalau misalnya nggak tahu umur seseorang, kayaknya nggak enak banget gitu. Ya, saya sama jemaat yang di Vancouver kebanyakan saya nggak tahu umurnya ya. Tapi di Indonesia saudara kita bisa tahu lahir tahun berapa. Kalau ulang tahun, kalau kita bawa kue ulang tahun lalu nggak kasih lilin dengan jumlah
tahunnya kayaknya gimana gitu kan. Tapi saya ini generasi X ya, 65 sampai 80. Yang millennials dan generasi Z itu ada yang di sini pasti angkat tangan. Itu mudah. Oh, kakak saya angkat tangan ya. Kayaknya kebanyakan yang berdiri di sini millennials and generation C ya, betul? Yang ada di sini. Nanti ada dari bapak ibu-ibu yang katakan saya alpha, lalu bapak-bapak saya omega, omega dong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal ya di sini siapa yang generasi Z ya, angkat tangan. Generasi Z itu tahun berapa tadi? Saya suka lupa aja, supaya harus dicatat saudara ya. Itu 97 sampai 2012 ya. Di atas. Oh, oke. Yang tadi millennials, kakak saya angkat tangan juga. Oh, ada. Jadi Z and millennials. Saudara tahukah saudara ya? Kenapa saya ingin angkat? Karena katanya ini banyak anak muda. Banyak anak muda di depan saya ini anak muda semua ya saudara. Amin. Haleluya. Saudara, Gen Z is about twice as likely as Americans over 25 to battle depression and feelings of hopelessness. Ya. Lalu saudara, tapi jangan juga yang millennials, saya senang-senang aja, saya kan millennials gitu ya. Millennials are currently being called the unhealthiest generation in human history. Aduh ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang membuat saya sadar, Tuhan, kita juga harus ngomong tentang Roh Kudus yang mampu menolong kita dari dalam, saudara. Amin. Bukan hanya bicara soal apa yang terjadi di dunia ini, yang saya bisa mampu, saya bisa mengalahkan dunia. Tapi berapa banyak? Karena itu coba saudara lihat, saudara, lagu-lagu sekarang ya, lagu-lagu sekarang yang dinyetop untuk kita-kita ya. Dari kayaknya dari millennials ya, generasi Z gitu. Seperti tadi lagu-lagu, saya catat, saya ini ya Pak, memory loss nih, kalau lupa. Ya, kadang-kadang kamu udah makan belum? Padahal udah 3 kali. Ya harus dicatat. Karena kalau tadi ada lagu ini harus dicatat. Mana lagunya? Maaf ya, ini soalnya yang ke bawah. Oh iya. Lagu-lagu banyak kalau perhatiin ya, lagu-lagu sekarang ini bicara soal pergumulan kita, tapi lalu kita ketemu Tuhan. Tapi diawali dengan apa? Pergumulan ya. Tadi gimana lagunya yang I was buried beneath my shame? Coba dinyanyiin. Who could carry the kind of weight it was my own till I met you. Saudara perhatikan lagu-lagu sekarang. Ya, perhatiin nggak? Ya. Kebanyakan tuh tentang itu pergumulan, tapi kita ketemu Tuhan. Kita harus mengakui bahwa it's not only us ya melawan dunia ini, melawan setan. Tapi bicara di dalam, di mana pelayan Tuhan, ada worship leader, ada pastor, lead pastors, mereka ada di dalam ruangan, mereka berlutut karena hati yang hancur, disakiti. Hati yang hancur mungkin karena keadaan yang dia hadapi. Amin. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, Roh Kudus ada untuk kita. Dia mampu membangkitkan roh kegirangan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya pada waktu besok kita akan menerima firman Tuhan tentang kepenuhan Roh Kudus. Ini bukan hanya bicara saudara menang melawan dunia, menang melawan hidup ini, tapi bicara Tuhan mampu memulihkan hidup kita dari dalam. Amin. Dan saya rindu hari ini ya, di saat kita memperingati hari ketuanan Roh Kudus ini. Satu ayat dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis,
tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Haleluya. Hari ini dalam firman Tuhan yang mungkin singkat hari ini, apa yang sedang mati dalam hidupmu? Apakah kita seperti Raja Daud? Kegirangan ini mati, ya. Sukacita, ya. Karena dosa, karena keadaan, karena kelemahan, karena kekurangan, karena pergumulan, karena sakit, karena fitnah. Roh Kudus adalah kuasa yang mampu memulihkan saudara. Kadang-kadang kita memilih Roh Kudus mampu memulihkan, iya ini buat orang-orang Kristen yang baru percaya. Tidak, saudara. Ini buat kita selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah kuasa kita menghadapi dunia. Kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita menghadapi kuasa kegelapan. Tapi dengan hari ini rayakan dia juga sebagai kuasa yang mampu memulihkan hidupmu dari dalam. Kalau mereka berkata ya tentang milenial, tentang Gen Z, tadi itu yang paling nasihat, paling depresi, di dalam nama Yesus bersama Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus dia mampu memutarbalikkan itu. Karena seperti Raja Daud, hancur hatinya, tapi dipulihkan. Karena itu Roh Kudus. Nah karena itu Raja Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia minta ampun atas kesalahannya karena dia tahu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidupnya. Bukan hanya supaya dia bisa menang melawan musuh-musuh yang ada dengan kekuatan Tuhan, tetapi tanpa Roh Kudus dia tahu tidak ada sukacita di dalam hatinya. Tapi hari ini saudara, saya rindu kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang menjadi kebutuhan hidupmu, pergumulanmu hari ini. Hari ini kita rayakan Roh Kudus yang mampu membangkitkan kegirangan. Saya tidak tahu apa yang perlu dibangkitkan di dalam hidupmu, karena ya banyak orang, banyak pelayan-pelayan, aktivis gereja, kalau merasa lonely, merasa unworthy, itu banyak yang gak mau ngaku, ya kan? Kan itu perasaan-perasaan orang yang baru mengenal Tuhan. Ya, siapa bilang Raja Daud? Dia berkata bahwa dia merasa sendiri di tengah-tengah orang banyak. Tapi hari ini mungkin saya nggak bisa tanya satu demi satu karena ini merupakan sesuatu yang sangat pribadi, betul. Tapi Roh Kudus mampu melihat isi hatimu dan dia mampu memulihkan. Sebelum saudara bisa keluar mengalahkan dunia, menjadi saksi oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa, dia ingin memulihkan kita dulu dari dalam. Sukacita kita dalam melayani Tuhan, sukacita kita dalam memberi, sukacita kita di dalam berkorban, sukacita kita karena keselamatan dari Tuhan, sukacita ada di dalam Tuhan. Dia mampu membangkitkan semangat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang singers dan musik.